Nah, 50 menit, pasti 1 jam lebih. Jadi siapa yang membuat? Pendeta oh sudah apa kata nasi kering, berenebon semua hamis. Bukan cuma dingin le, sampai hamis belum kelar-kelar DP khotbah. Kalau dia undang tuh pendeta yang boleh bicara singkat, padat dan tidak jelas. Wah, salah pendeta. Singkat, padat dan jelas. Mana DP bukti mana? Sedangkan terangkan sampai engkau mengantuk. Susah mau mengerti. Sekali lagi saudara, kalau seandainya ada bukti di sini, Yesus itu khotbahnya cepat, para rasul khotbahnya cepat, ya berarti kita salah. Yesus khotbahnya berhari-hari. Hele makanan konsumsinya tidak ada. Nanti hari terakhir baru dia bilang pak murid-murid tuh, ngoni semusik semakang pada orang. So berapa hari udah iko-iko, semua flow dorang. Yesus yang bilang. Kalau mau suruh pulang, dorang semua pingsan di jalan. Jadi ngoni mesti kasih makan. Coba. Kalau orang, mau bikin acara. Cuma 3 jam, lebih panitia, udah 100 orang. Panitia lebih banyak dari peserta. Ini yang terjadi di gereja sekarang pokoknya. Kamu atunya war-war pokoknya. Ini yang terjadi saudara. Dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan kita sakit hati. Kita akan bilang bagaimana saudara-saudara. Yesus yang langsung berhadapan dengan manusia yang hidup pada masa itu. Dan mereka tidak bertobat. Ini bukan cuma soal sakit sembuh. Yang buta melihat, lumpuh berjalan. Loh, sampai mati bangkit. Bagaimana? Mati berapa jam? Loh, Lazarus itu 4 hari. 4 hari dikubur. Gimana? Bukan cuma berapa jam. 4 hari di dalam kubur. Sampai Marta bilang, Yesus, guru, sobobou dia kasihan. Sobobou, jangan suruh buka tuh pintu kubur. Sobobou dia. Yesus bilang, Marta kasihan anak ini dia. Buka. Enggak. Yesus sekali lagi, apa kok dia ini boleh baking? Semua dia boleh baking, tapi cocek berapa orang yang bertobat? Berapa orang yang setia mengikuti dia? Israel keluar dari Mesir. Coba, berapa banyak mujizat yang terjadi di depan mata? Kan? Dorang berjalan 40 tahun. Mau ambil makanan di mana? Dorang bukan dah lewat kobong. Itu padang gurun. Jangankan makanan, airnya tidak ada. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia sanggup memberi mereka makan. Misalnya pagi-pagi ada ciri semua di muka. Tentu di pasir-pasir, padang gurun kata kuat. Kong dorang bilang apa? Israel keluar kau bilang apa? Kau tahu enggak? Dorang bilang apa? Apa itu? Apa itu? Dorang bahasa apa itu? Mana? Mana apa itu? Sampai tempo apa dorang bilang apa itu? Sampai tu mana soalnya nak turung, ya. Tetap dorang bilang, napa sana? Itu apa itu? So turung tu apa itu? Saudara kan tetap begitu toh? Mujizat Allah terjadi. Semua dorang tanya, apa itu? Susah untuk percaya bahwa Tuhan mampu. Mana? Itu ayat itu toh? Dorang bertanya, apa itu? Itu jadi DP nama. Toh? Tu roti sorga yang turun jadi DP nama. DP nama apa? Apa itu? Ada angko lupa. Apa ini kok? Bukan apa itu. Apa ini dengan apa itu sama enggak? Sama tuh. Cuma baku beda DP huruf. Tuh. Satu INI,
Nah, kalau itu ITU. Tapi DPA tuh, ketika orang Israel melihat yang jatuh itu, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa? Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Berarti sama tuh, apa itu dan apa ini. Kong? Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Coba lihat dulu. Kong? Mana? Itu mana itu berarti apa ini? Mana di ayat 8 enggak? Beginilah perintah Tuhan dan semuanya toh. Saudara, pokoknya itu dorang sebut apa ini, itu mana. Bayangkan. Terus tetap sebut apa ini. Torang kan begitu. Torang so tahu kalau Tuhan itu pembuat mujizat. Nyanda ada yang dia tidak bisa backing. Tapi torang tetap nyanda percaya. Jadi tiap kali saya mau suruh apa so? Mau tunggu itu dia. Apa itu? Tiap kali hadirat Tuhan. Mana itu? Ada ayatnya sebenarnya. Nanti kamu cari. Mana itu DPRT? Itu apa ini itu? Itu DPRT mana? Ini apa? Ini maksudnya itu tuh sebenarnya ini yang harusnya orang tahu tuh, tapi mereka menamakan itu putih ketumbar. Itu dari pertama orang bilang mana itu ternyata berarti apa ini, apa itu. Sepertinya saudara ya, orang sebenarnya ya waktu melihat tentang perbuatan Tuhan, saya sering juga berpikir seperti itu. Tuhan jangan biarkan ya, kalau mau tunggu ini mujizat ya, waktu orang berhadapan dengan sesuatu yang mujizat kan begitu saudara. Mujizat itu bagaimana tuh? Mujizat itu waktu saudara melihat sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Itu kan tuh mujizat. Waktu dapat lihat, ini komangnya nak mungkin. Nah itu. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat. Itu yang saudara bilangnya nak mungkin, itu jadi. Nah, waktu saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepada Israel. Luar biasa. Mulai dari dorang di Mesir sampai di padang gurun. Bayangkan saudara ya. Bukan cuma ada mana. Apa leh? Dorang pe sepatunya tidak pernah ganti. Dorang tidak usah pi toko sepatu. Kayak apa? Padahal dorang pe kaki kan pasti jadi besar. Jadi gede. Itu kaki. Itu sepatu selalu menyesuaikan diri dengan kaki orang yang menggunakannya. Alkitab yang tulis. Bayangkan saudara ya, kalau ada anak-anak, kalau 40 tahun dalam perjalanan artinya ada orang yang baru lahir. Bayangkan, kasih pakai sepatu yang tidak usah ganti-ganti. Kayak apa? Berarti bukan cuma DP kaki bertumbuh, DP sepatu bertumbuh. Kok mau tanya kalau Tuhan itu ajaib atau nyanda? Kok dorang semua dengar-dengaran tuh? Karena solia mujizat Tuhan yang luar biasa, berjalan di di tanah kering, padahal itu laut. Mereka lihat dan mereka nyanda percaya. Dan mereka bersungut-sungut. Dan mereka membantah. Melawan Tuhan. Melawan hamba Tuhan yang Tuhan pilih menjadi pemimpin mereka. Itu yang terjadi. Apakah mujizat dapat mengubah seseorang? Bisa. Tapi tidak semua. Itu bukan alasan orang untuk percaya Yesus. Saya sering melihat begitu.
Dia minta didoakan supaya baik DP sakit. Mar setelah so baik DP sakit, so nyanda ada dia. So itu yang kata pikir-pikir, pantas kote Tuhan pesusah mau kasih baik. Kenapa? Bukan dia susah mau kasih baik, bukan. Dia menunda. Kenapa? Karena dia tahu akibatnya pada dirimu. Kalau so baik, engkau so lupa. Pasti so nyanda ada. Jadi aturannya Tuhan orang mati dia suruh keluar langsung, apalagi cuma sakit. Apa kok Yesus tidak bisa backing? Tapi dia sering menunda. Kenapa? Karena dia tahu dampaknya apa untuk hidupmu. Dia mampu melakukan apapun. Tapi kadangkala penundaan mesti terjadi. Kenapa? Karena orang itu untuk beriman, untuk sungguh-sungguh percaya, ternyata tidak dengan mudah manusia percaya kepada Tuhan. Sampai so lihat mujizat yang luar biasa, susah mau percaya. Susah mau menyebut apa yang Tuhan bilang itu yang tepat. Selalu dia merasa DP pikiran yang tepat. DP rencana yang paling tepat. Saudara, saya tidak bilang saudara loh. Saya tidak bilang saudara saja. Saya juga begitu. Kadangkala gugup. Betul kan itu mau jadi. So tahu-tahu Tuhan yang bilang betul itu mau jadi. Itu manusia. Orang sampai so lia-lia, so dengar Tuhan tidak bilang dan aku tidak percaya. Siapa itu? Manusia itu. Kemarin berapa? Markus 9 ayat 24 toh? Cuman mana? Iya. Markus 9 ayat 24. Ini kan orang pemodel. Apa? Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Itu manusia pemodel. Apa? Aku beriman. Tapi sebenarnya aku tidak beriman. So lia-lia. Ini Yesus. Dia yang melakukan apapun yang semua orang bilang tidak mungkin. Dan orang tetap bertanya, benarkah dia bisa melakukannya? Kan? Nggak usah orang lain. So tahu-tahu murid-murid ini jabat jalang dengan Yesus. Tuh. Asito dia orang mesti sebangun. Guru, tidakkah kau peduli? Orang semua mati kasihan. Yesus bangun kong perintah tuh angin berhenti. Serta berhenti kong dia marah pada orang. Jelas kok cerita Alkitab. Dia bukan bilang begini, aduh katuun kang ngoni kasihan. Ngoni katuun kau baru belajar. Aduh memang katu begitu katuun. Namanya juga manusia. Coba mana? Yesus bilang apa coba? Coba lihat reaksi Yesus ya. Waktu murid-muridnya. Lihat. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ia pun bangun, dia marah kepada angin itu. Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Apa? Ada kok yang dia marah deh. Kata itu pakai dong. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Coba masih ada soal. Kayak itu lihat 41 apa? Di sini begitu. Coba cari. Yesus marah pada murid-muridnya. Lihat Lukas atau Yohanes. Coba ini boleh nih ya. Dari Yesus
dari kalimat, dari kata-kata yang dia pilih, orang tahu Yesus marah. Apa? Lalu katanya kepada mereka, ini peristiwa yang sama ya, yang dicatat oleh Lukas. Di manakah kepercayaanmu? Mana ngoni pe iman? Itu Yesus loh. Gembala yang baik tuh. Ada orang bilang, kok ini dia kok penginjil. Dia keras sekali. Oh. Jadi kalau gembala bagaimana? Gembala cumanya Nina Bobo. Nina Bobo. Begitu tuh gembala tuh. Kong Yesus, dia yang pengumuman, akulah gembala yang baik. Dia yang bilangin. Di mana kepercayaanmu? Di mana? Mana ngoni pe iman? Oh? Dari awal dia sudah ajar mereka untuk beriman. Tapi ternyata sampai sekian waktu mereka tetap tidak percaya. Mana tuh ayat itu yang Yesus bilang apa? Ayat itu, kalimat itu Yesus bilang setelah sekian waktu, oh iya itu percakapannya dengan Filipus. Oh, setelah sekian waktu aku bersama-sama denganmu, tapi kalian tidak percaya. Kamu tidak percaya. Masih banyak saudara sebenarnya peristiwa-peristiwa yang catatannya ya Yesus mempertanyakan iman mereka. Itu Yesus loh. Ya. Jadi waktu apa? Waktu kalau ses yang berkhotbah kalau saudara belum ada iman, itu karena ses yang berkhotbah, cokok orang lain. Oh, kalau ses yang berkhotbah saudaranya tidak ada iman. No, itu Yesus yang berkhotbah, kong sampai sekian waktu ternyata ada orang yang tidak percaya. Oh, itu Jo, coba. Yesus mati. Apa? Yesus mau mati saja. So bilang pada orang berulang kali bahwa dia akan menderita kemudian mati. Dan sampai sudah waktu Petrusnya tidak percaya. Yesus yang bilang langsung. Dan Petrus bayangkan mau halangi guru, dijauhkan kiranya hal itu jangan terjadi padamu. Loh, bagaimana ngoni? So bilang akang, dia so bilang aku akan mati. Tapi aku akan bangkit. Coba. Nah, setelah dia mati, kong murid-muridnya tetap mau pergi dikubur ke apa? Dorang so tahu dia mau bangkit. Ya ada. Dorang bawa rempah-rempah. Artinya dorang tahu Yesus belum bangkit. Dengan kata lain apa? Mereka belum beriman. Yang tidak percaya. Yesus yang bilang hari ketiga kita so bangkit. Tetap dorang pergi. Bayangkan ya. Waktu perempuan-perempuan melihat Yesus so bangkit, dorang kasih tahu dan Petrus nyandak percaya. Itu peristiwa jelas. Laki-lakinya tidak percaya, masa? Apakah ini orang Kristen? Iya. Sedang dorang saksi mata model begitu, apalagi angko. Yang cuma Yesus yang bilang. Dulu saya ingat waktu pertama kali itu kanker payudara sembuh. Saya masih terkejut saudara. Masih ada orang yang bilang begini, itu pasti bukan kanker. Aduh bukan main. Dia yang bilang itu. Oh Tuhan. Kalau itu bukan kanker, kongki apa dia di kanan kemudian so bertumbuh yang sama di kiri. Kok itu bukan kanker? Kok itu apa? Itu jangankan orang di luar sana yang tahu apa-apa. Hele orang dah agak-agak peses ternyata yang tidak percaya. Dan sekali lagi, dari peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Sebagai hamba Tuhan, sebenarnya saya dihibur kembali. Tuh, berarti bukan tapi salah kalau sampai saudaranya tidak percaya. Apa?
Yesus yang menyampaikan dan melakukan mujizat yang luar biasa di depan mata dan orang yang percaya. Oh. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di depan mata orang Israel dan orang yang tidak percaya. Setelah Musa ada di di bukit untuk menerima perintah Allah, bayangkan, kayak 40 tahun, cuma 40 hari. Tuhan langsung suruh Musa, turun jo, orang so rupa kuda liar di bawah. Turun jo. Bayangkan. Langsung dia bilang apa? Sudah orang senin tahu tuh orang pemimpin sudah di apa di atas manjo. Baking jo kamari orang Allah baru. Itu Israel. Ke orang sekarang kalau bukan orang Israel orang tidak percaya. Ini pendeta dari Israel. Ini pendeta orang Israel. Oh, ini bagaimana? Mesti pakai bahasa Ibrani. Baru jadi suci. Baru Tuhan dengar. Ini pikir bagaimana sih? Ya, Alkitab mau salah di mana, saudara? Semua orang pemodel ada Alkitab. Kasih contoh bagi ini ngoni pemodel. Mulai dari percaya lama-lama soalnya tidak percaya. Lama-lama bukan makin percaya. Ya. Semakin hari semakin pudar kepercayaanmu itu. Yesus sampai mesti bilang apa? Sekiranya masa ini tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat. Itu Yesus bewot baik saudara. Itu bukan ses ini kuat dia negatif DP pandangan. Dia DP kata-kata. Yesus yang bilang ya bukan kita. Ini Yesus khotbah tentang akhir zaman ya saudara. Jadi kalau saya bilang tiap kali kalau doa kalau dapat ingat, kalau Tuhan taruh itu, datanglah Tuhan Yesus. Dia bilang ini pendeta ini sembarang. Lihat, coba baca sama-sama 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Saudara, jangan cuma mimpi-mimpi dan minta-minta umur panjang. Tuh, berapa ribu lihat orang mau minta di muka. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat ke siang. Jangan bilang kamu jago. Dulu orang Kristen, yang namanya ibadah. Nggak usah bilang orang Kristen, orang jemaat di sini dulu. Ibadah itu sampai hujan keras don datang dari payung, berjalan kaki. Dulu saya masih ingat sekali. Itu ibadah di rumah-rumah. Sadiki itu payung di muka rumah. Ibadah pas apa berumah? Ibu camat. Orang datang. Sekarang mana ada orang? Tidak ada. Jangankan Rona yang pimpin, Yesus yang pimpin langsung begini pemodel. Makin hari orang makin redup. Ibadah itu mesti gerak, mesti rame, mesti apa? Malah kalau khotbah panjang begini, apalagi itu, tuh, yang ada orang mau dengar. Sekali lagi saudara, Yesus sudah bernubuat. Sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada selamat, tidak ada yang selamat. Jadi kan saya sudah mulai dengan itu lagu Manado mau make semua. Jadi kan, oh Tuhan, buang. Saya pikir, doh, bukan main. Dan ini orang Manado paling suka tuh. Justru kan jagoan tuh. Cuma ingat nanti lama-lama kalau pendeta aja sambung-sambung dia mau make, bayangkan nih pendeta ini memang jagoan. Dulu masa saya masih SMA malah itu. Ada guru agama, pendeta itu guru agama. Waktu masih SMA. Terkenal dia. Dia yang latih pemuda-pemudanya dilatih untuk jago karate. Karena tuh Mner jago karate. Dan bukan cuma itu. Dia kasih contoh pada orang.
selingkuh. Itu sesungguhan saudara. Semua orang tahu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Padahal dia sudah beristri, tidak peduli dia. Orang justru puji, saudara. Dia kata keren. Jadi kalau kau tanya begini, kalau ada jemaat yang mau melawang pada dia panggil bakalai. Ini saudara, ya. Ini saya tidak bohong ya. Ada di Sony tahu dong. Sekarang dia masih hidup, kasonya tidak ada, Sony tahu. Yang jelas dulu itu guru agama. Itu pendeta. Kalau yang modal begitu itu dipuji. Kalau pendeta yang sungguh-sungguh, ya, yang jadi contoh lebih baik kalau kita tuh bicara tentang kekudusan, jangan hidup sembarangan, yang ada orang mau dengar. Bayangkan, kamu berjalan ya selalu, kalau boleh bicara tentang Yesus, kenapa tidak? Masa di toko bicara Yesus? Nah itu tadi yang lebih contoh. Jadi sekali lagi, saya bukan, pendeta ketukan ini tahu ini DP situasi. Sekali lagi saudara, Tuhan boleh menciptakan situasi apa saja kalau saudara siap. Kalau saudara mau. Saya masih ingat sekali, ya. Dulu saya pernah dengar kesaksian itu. Ya. Ini memang di Amerika. Ya. Mereka sekolah teologi, betul. Ya. Lalu kemudian dorang pe guru dosennya suruh, ya, kalian sekarang praktek bersaksi kepada orang lain. Justru orang yang kamu tahu ini benar-benar tidak cocok dengan firman Allah. Mereka pun diutus sendiri-sendiri, tidak berdua lagi, diutus sendiri-sendiri. Nah, so didoakan kemudian dorang berjalan, ya. Ini cerita kisah dari seorang pemuda atau mahasiswa di situ. Waktu dia keluar, kemudian dia lewat di bar kan waktu itu ya. Kalau sekarang kan orang lebih tahu kafe, dulu night club itu ya. Nah waktu dia lewat kan itu so pagi. Waktu dia lewat, loh ini ada bapak-bapak yang sementara tidur di meja. Dia duduk mar begini. Sementara tidur di meja situ cuma dia sendiri. Ada berapa meja di luar, tapi yang duduk di situ tinggal dia. Nah ini pemuda ini lewat dan dia seperti langsung Tuhan arahkan DP mata lihat itu om itu. Tapi dia pikir, oh Tuhan pasti tuh om so mabuk. Siapa yang mau dekat pak orang mabuk? Jadi dia berjalan terus. Dia ini mau singgah, tapi di hatinya kuat sekali. Singgah, ngana mesti bicara pak orang itu. Akhirnya dia balik. Dia balik kong dia duduk di muka si bapak yang mabuk itu. Kemudian dia sentuh tangan si bapak. Bapak buka mata, melihat apa dia langsung bilang, Pak, iya kita mabuk ya pangana. Oh sorry, bukan begitu. Ya. Waktu dia buka mata, dia langsung bilang begini, apa yang kamu bisa buat? Nah, saya sudah bosan dengan mabuk-mabukan, tapi saya tidak bisa berhenti. Tuh, kan nggak mau bilang apa? Bayangkan saudara, dia tidak pernah tahu kalau itu persoalannya. Dengan mudah dia pun bersaksi tentang papanya pemabuk. Jadi pemuda itu papanya pemabuk dan dia bilang, loh Pak, ayah saya pemabuk dan Tuhan Yesus mengubahkan dia. Dengan mudah si bapak yang sudah mabuk ini, yang sebenarnya dia mau suka berhenti mabuk, dia tidak bisa. Dengan mudah
dia dituntun. Bapak itu kemudian apa? Didoakan dan terima Yesus. Oh, ada pakai metode apa? Metode penginjilan yang mana? Jadi sini ada yang kita sudah tahu kita mau bilang apa, berdoa kok pergi. Tahu mau bilang apa? Kan nanti Tuhan yang letakkan di mulutmu, di hatimu untuk apa yang harus dikatakan. Ini yang tidak dapat kalau di teori penginjilan. Yang tidak dapat. Tidak dapat itu metode ini, tidak dapat. Tapi itu Roh Kudus bekerja, saudara kan terkejut, ya, mengalahkan semua teori. Tidak ada, toh. Poin-poin penginjilan tidak ada begitu, tidak ada. Itu akan dianggap itu cara yang salah. Sekali lagi waktu Roh Kudus bekerja, yang tidak ada yang tidak bisa. Saudara akan dibuat terpesona. Dengan mudah kita tuntun orang itu datang kepada Yesus. Saudara mungkin nyandak mencelikan yang buta, nyandak menyembuhkan yang lumpuh, tapi orang itu pun membuka hati menerima Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Suamimu yang tidak bertobat, tidak bisa dirubah. Gimana sih? So itu berdoa, tambahkan imanku Tuhan. Tolong aku terus percaya kepada cara kerjamu. Ajaib dan luar biasa. Kalau Tuhan sampai meletakkan sesuatu di hatimu untuk dibicarakan, bicara aja. Nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan sertai. Nanti saudara akan terkejut. Ternyata begitu ketika memenangkan jiwa. Yang saya bilang ke saudara itu ibu pendeta yang Marilyn Hickey itu. Ya. Dia naik pesawat, kemudian di hatinya bilang, bicara tentang aku kepada pemuda yang di sampingmu. Dia so tua, ibu-ibu so tua lagi. Jadi dia pikir, masa ini cowok mau dengar apa kita? Ya mungkin. Ya. Tapi di hatinya suruh dia untuk bicara. Dia lihat ini pemuda, lihat jendela. Kan di pesawat. Kemudian dia keluarkan kartu nama. Ini ibu pendeta. Keluarkan kartu nama. Di belakang kartu namanya ada doa. Doa menerima Yesus. Ya. Lalu dia ambil itu kartu nama, kemudian dia kasih pada itu cowok. Dia bilang, Dek, apa kamu mau ya? Ini loh, ini kartu nama saya. Ini ada doa di balik kartu nama saya. Kong dia kaget, saudara, kan itu cowok agak pada dia, kong bilang begini, kamu tahu dari mana? Dia bilang, tahu dari mana apa? Loh, saya dari tadi sedang berpikir begini, seandainya aku tahu berdoa. Dia bilang iya, saya di pesawat ini, dia mau pergi di London kalau tidak salah ya. Kita mau pergi di London. Karena di sana ada sepupuku yang baru saja meninggal. Dan saya begitu sedih. Tapi saya tidak tahu cara berdoa seperti apa. Kita orang Kristen makin tahu berdoa. Tapi tahu mau bilang apa Pak Tuhan. Jadi dia kata, oh Tuhan, seandainya aku tahu cara berdoa, mungkin aku akan lebih tenang hatiku. Dia bilang, kok nggak tahu dari mana kok kita pikir-pikir tentang berdoa? Jadi apa? Wah, dengan mudah pemuda ini dituntun untuk percaya kepada Yesus. Stop berpikir kita bukan pendeta, nanti saja yang bicara tentang Tuhan. Kan kitanya tidak berjalan dengan saudara. Saudara ada di mana? Ada baku dapat dengan siapa? Kalau dari rumah saudara selalu, Tuhan biarkan aku menjadi alatmu.
Jangan kok mau tunggu mau jadi alat Tuhan kalau berdiri di mimbar. Berdiri di muka orang banyak. Itu yang sah di toko. Hah? Di salon. Hah? Coba. Beli beras. Tuh. Saya dengar itulah anak cerita. Tuh. Dulu waktu dia praktek. Mama. Ya. Lana tiap kali dia beli cookies patu itu ibu kata di mana? Di warung di dekat gereja. Lalu dia mulai bercerita tentang Tuhan pada ibu itu. Tuh ibu bukan orang Kristen. Begitu tuh Lana. Itu yang aku tahu baca cerita. Saudara? Tidak ada yang tidak bisa. Kalau saudara mau. Loh. Di restoran. Ya. Coba. Loh. Saya alami loh semuanya. Ya. Tanpa makan. Diberi kesempatan untuk bicara, kenapa tidak? Dengan sopir, ya pernah orang naik Grab, ya, sekali waktu tahun lalu kalau salah, iya naik Grab dan saya kemudian bicara kepada sopir Grab itu. Ya, waktu mau turun didoakan dulu sebelum turun. Saudara bukan main dang, Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saudara membuka hati dan percaya kepada Yesus, saudara juga dapat menjadi saksi. Dapat menuntun orang lain. Mungkin bahkan saudara cuma bilang apa? Aduh, cukup Anda datang pada orang pergi gereja. Orang pergi ibadah. Misalnya saudara untuk bercerita apa? Anda tahu orang pendeta. Dia baik dari kanker payudara. Anda dioperasi, Anda diobati dan sembuh. Nah itu kan, saudara ini tahu bercerita apa? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Nah, kau, ya nggak saudara, ya? Loh ada banyak loh saya dengar, ya, yang bersaksi mengajak orang lain begitu dia bicara. Dia tidak tahu bercerita apa. Atau saudara yang baku dapat dengan siapa-siapa, baku dapat di telepon. Pernah enggak saudara tuh buka mulut dan bicara tentang Yesus. Ini sampai status di WA, status di medsos, saudara ini mau sama sekali bicara tentang Yesus. Kayak apa? Nanti orang mau bilang apa? Orang mau bilang apa? Itu setan yang bilang itu Pak saudara hati tahu enggak? Enggak mungkin itu Roh Kudus yang bilang. Orang mau bilang apa? Loh, harusnya terserah orang mau bilang apa. Tapi Yesus adalah Tuhanku. Dan kalian harus tahu itu. Gitu. Dia melakukan segalanya dalam hidupku. Tuh. Kayak apa ya saudara tulis tuh. Yesus melakukan segalanya dalam hidupku. Maka bagiku Yesus adalah segalanya. Coba. Selamat pagi semua. Itu kan. Saudara mau tunggu bagaimana satu status? Kalau bisa kan, kenapa tidak? Susah soalnya. Habis saudara begitu nanti sebentar, di komentar-komentar yang, sampai baku mau make dan yang lain-lain. Tuh, ini kan tuh susah. Habis bahas status rohani, habis itu di bawah, bukan cuma rohana, apa bilang roh halus kata, roh halus. Sobat setang dia di bawah. Di atas dia Roh Kudus, di bawah roh halus. Kan susah. Bagaimana kok orang mau dengar? Apa? Kalau sekarang tuh Natal tuh sudah di pelagu. Oh, holy night. Malam kudus. Malam kudus apa tuh? Di langit bertaburan
Kong di bawah ini menjelang malam kudus nampak orang nih ada apa? Berkumpul orang perjamuan cap tikus. Kan susah. Habis di atas malam kudus, di bawah malam kudis. Bagaimana kata kok mau jadi saksi? Nah, terus bicara tentang di bawah dia so ganggu orang pesuami. Mana lagi? Pokoknya tuh. Jadi ini orang perlu jaga. Tuh. Jangan biarkan orang bilang orang ini terang, padahal saudara tidak pernah jadi terang. Tapi sekali lagi saudara, kalau orang ini masalahnya Yesus yang bilang, kamu adalah terang dunia. Saudara ini boleh bilang begini, cuma Yesus terang dunia, orang dapat suruh terang jadi terang, jadi garam. Itu Yesus berperintah ya, kamu adalah garam dan terang dunia. Yang sampai terang yang ada padamu ternyata gelap. Kau mau terang bagaimana? Kalau terangmu itu ternyata gelap. Kenapa kau gelap ya? Kau hatinya tidak betul. Pikiranmu tidak benar. Oh, akhirnya itu. Habis bicara lain, bicara tentang Tuhan di bawah dia so ngelantur sana sini. Oh, akhirnya ya sudah. Gagal penginjilan. Kamu adalah garam dunia. Bagaimana mau jadi garam itu kalau dia mau berfungsi bagaimana dia bicara? Hah? Kalau dia ada di plastik, kalau dia mau berfungsi bagaimana? Dia tetap di plastik. Bagaimana? Dia mesti keluar dari plastik, siap untuk dilarutkan. Baru tuh garam ada dia guna. Kalau garam itu dia pesuka dia tampil tuh garam. Ya. Orang langsung mau makan apa? Pahit garam. Aduh garam ini tore-tore ada di sini yang begitu ya. Tidak ada. Garam bagaimana? Garam itu mestinya tidak dapat lihat baru dia berfungsi. Selama dia mau tampil, dia tidak berfungsi. Itu tuh garam. Jadi kalau saudara berpikir saudara mesti tampil, lain kali cek tuh hati. Benarkah aku garam atau ya hati saudara. Jadi kapan garam berfungsi? Waktu dia rela, nyandak dapat lihat. Waktu dia nyandak dapat lihat berarti dia barasa. Dia menyebabkan apa? Di mana dia ada? Garam. Itu tuh garam berfungsi. Jika garam itu menjadi tawar, kau mau bikin asin dengan apa? Sementara garam itu tuh jadi bikin asin sesuatu. No bayangkan kalau yang jadi bikin asin ini tawar. Kalau kebenaran ini menyucikan orang, kok kebenaran ini tidak diberitahu dengan tepat, tidak diberitahu sebagaimana seharusnya, sampai dapat rasa ada Injil yang lain. Tuh, kalau Injil model begini kan keras, tuh. Saudara suka Injil bagaimana? Yang lombok. Saya bilang akang apa? Justru kalau kamu ini sakit, ya ampun, kan obat yang berasa buah yang apa itu cuma for bayi. Atau bagaimana? Semakin saudara tua semakin besar tuh obat Kang, begitu Kang? Obat susah sampai dengan cucur. Oh, dia lebih besar susah sampai dengan cucur. Tidak mungkin itu for anak 1 tahun. Tidak mungkin. Anak 1 tahun pasti sirup. Rasa leci. Rasa apel. Maka orang tuanya tidak ada tuh rasa-rasa itu. Kan nanti angkut tutup mata. Karena mau baik dia. Pokoknya tuh minum obat itu dia rasa muntah. Minum apa? Karena dia kata mau baik. Begitu tuh obat. Jadi firman Tuhan. Rasa muntah engkau. Tenang Jo, itu akan menyembuhkanmu. Yang mana? Bagaimana? Supaya lama rasa muntah itu orang. Tenang, itu berarti kamu sedang sakit. Mau baik. Tenang, firman Tuhan itu mengobatimu, menyembuhkanmu, menyembuhkan tulang-tulangmu.
Itu kan firman Tuhan. Pasti tepat, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Oh. Waktu saudara mendengar firman Tuhan, kebenaran ini menyakitkanmu, harusnya boleh sapu dada. Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan. Untuk semakin percaya. Yesus adalah kebenaran. Kalau dia adalah kebenaran, orang yang memang salah ukuran, ya ampun, tuh. Waktu Tuhan mau apa? Mau perbaiki ini garis bengko dia, mesti hapus. Tuh, kau perbaiki lagi, tuh, baking tray. Jangan marah itu tumistar. Hah? Jangan marah tuh mistar. Ya saudara, waktu garis itu miring, garis itu miring, laju-laju, ya. Dulu saya masih ingat siapa? Guru menggambar di televisi, Pak Tino Sidin, Pak Tino. Dia dulu tak ingat dia bilang apa? Ini garis lurus biar miring nggak apa-apa. Dia bilang begitu. Iya saudara tuh. Karena dia kan cuma gambar, cuma mau kasih contoh pak anak-anak ya dia kata-kata itu. Ini garis lurus ya, garis lurus, biar miring nggak apa-apa. Itu kan Pak Tino. Ya. Orang kalau so gambar begini, dia dapat lihat mister, dia marah nih mister. Ya apa? Karena kalau taruh begini, ikut dapat lihat, ya miring anak, miring. Coba kok kalau tidak ada mister begini dapat lihat tre. Waktu merenung sampai di sana, saudara, saya jangankan saudara, sampai ini terpikir, Tuhan tolong, jangan biarkan ternyata so kote entah salah, so bengko kote orang, tapi tidak mau diluruskan. Justru orang marah kebenaran itu. Kalau saudara baca sekali lagi, itu apa? Matius 5, ya. Itu kan khotbah Yesus tentang berbahagialah. Ucapan bahagia. Ini yang tidak masuk di akal pada orang. Masa begitu bahagia? Itu Yesus berkata-kata. Berbahagia, ya. Nah ini juga ini Matius 5 toh. Sampai mulai dari ayat 1 sampai berapa itu ya? Itu ucapan bahagia sampai ayat 12. Nah, kemudian saudara akan baca Matius 5, Matius 6, ya, Matius 7. Aduh, itu perkataan Yesus sangat keras. Kadang-kadang sampai berpikir, kemain orang rekan, oh Yesus yang tidak menghakimi, yang tidak baca tuh kata-kata. Baca kok dengan lengkap. Maka kamu akan terkejut. Itu loh, Yesus gembala yang baik. Coba saya yang dapat ingat soalnya. Coba itu dulu. Ayat 20. Ayat 20. Coba orang baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya apa? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Yesus yang bilang. Aduh. Coba lihat di bahasa Inggris apa dek? Hidup keagamaan apa itu? Oh, di sini kebenaranmu, ya. Kecuali, ya, atau except your righteousness shall exceed, oh, itu lebih dari kebenaran orang Farisi
dan ahli Taurat. Ya. Maka kamu tidak bisa masuk. Ya, orang soalnya Alkitab, terjemahan tulis keagamaan. Jadi saudara lain kali waktu bilang keagamaan langsung salah, langsung berpikirnya. Ini lihat saudara, ini righteousness. Ya. Jadi situ ya, tulis supaya orang yang tidak salah mengerti. Ya, ini ini kebenaran. Ini tahu nih bahasa aslinya apa? Kan tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini Yesus yang bilang, saudara. Kong saudara pasti masuk surga. Bagaimana ya? Apa seorang Farisi dan ahli Taurat pesalah? Dorang kan bilang taat sekali loh. Taat sekali kepada Taurat, ya, taat sekali. Dorang pesalah apa? Karena dorang makan puji itu, ya. Dorang puasa pengumuman. Doa pengumuman, tuh. Di pasar dia mau beli ikan, dia berdoa dulu. Tuh, angkat tangan dia bilang perlu menyanyi. Terima kasih Tuhan. Kita kan rohani. Bukan begitu tuh cara rohani. Dia tak coba pilih. Orang-orang mau lewat, dia sudah di tengah. Tuh, orang mau beli, dia tak sudah di tengah. Kita mau berdoa. Malah tak coba bawa alas doa. Bawa di pasar. Tuh, bawa di mana? Bawa di Alfamart, alas doa. Dia mau berdoa mau berlutut, dia berdoa supaya orang lihat apa kita berdoa. Itu tuh ahli Taurat model. Saudara orang Kristen. Tuh, orang Kristen kemana udah orang kayaknya nak makan puji. Jadi justru apa? Malah bila perlu bukan cuma ndak berdoa, mau make. Terang kan apa adanya. Nah itu orang Kristen model. Kalau dorang terlalu agamawi. Susah. Sekali lagi saudara, apa? Kebenaranmu kalau engkau lakukan cuma untuk dipertontonkan, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ibadah kita benar-benar hanya untuk Tuhan. Memuji, menyembah Dia segalanya. Itu ya. Kalau saudara perhatikan ini baca dengan lengkap, saudara akan terkejut. Ya, itu Tuhan yang tidak kasih. Tuh. Coba ayat berapa itu ya? Yesus bilang apa? Ini kan ahli Taurat dan orang Farisi. Dia bilang apa? Taurat bilang begini. Kan mau lebih itu? Lebih dari Taurat. Taurat bilang begini, ini saya tahu tuh. Yesus bilang, aku berkata kepadamu begini. Jadi kalau Taurat cuma sama dengan ahli Taurat, kamu bahaya. Lihat, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada Nabi, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tapi, lihat, ini lebih dari Taurat. Apa? Aku berkata kepadamu, tiap orang yang marah, jangankan bunuh, cuma marah, benci. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus yang bilang. Jadi Yesus apa? Dia mengajarkan sesuatu yang di atas Taurat, lebih dari sekedar Taurat. Sekali lagi kita tambah kurang ini Yesus yang bilang. Coba ayat 23 apa?
Itu kan. Jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka tinggalkan persembahanmu di depan mezbah lalu berdamai dulu. Yesus yang bilang. Taurat bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuh. Jadi kalau dia bunuh panganan, dong anak bunuh. Kalau dia flungku, dong anak 2 kali flungku. Mari Yesus bilang apa? Sekarang enggak begitu. Sampai apa? Kalau kamu mau ibadah, memberi persembahan dan teringat kepada kesalahanmu kepada saudaramu, berdamai dulu. Kalau nyanda, ibadahmu tidak sampai Tuhan. Sampai seperti itu. Bukan cuma nyanda bisa membunuh. Ini melampaui sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat. Terus satu lagi tukang. Saya apa leh? 25. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini semua ya. Semua ini Taurat berperintah. Tetapi aku berkata kepadamu. Apa? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Melampaui ahli Taurat. Apa tadi? Yesus bilang apa? Jika rohanimu, kebenaranmu, hidupmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam surga. Ini Alkitab ya saudara. Yesus yang bilang, Alkitab tulis. Enggak. Nggak usah kopi plok tuh perempuan, enggak usah. Kamu lihat. Dan kamu ingin sudah berzina. Jadi orang peristilah bukan cuma zina dalam perbuatan, zina di mata. Di mata lama-lama datang di pikiran. Lama-lama malah orang bilang apa? Dari mata kau turun ke mana? Turun ke hati. Jadi DP istri dia seolah-olah ada lihat. Dapat ingat tuh tadi. Tuh di mata tadi. Tuh. Di mata masuk di pikiran lama-lama mimpi. Ya susah ini. Lama-lama. Pak kita seolah-olah ini. Pokoknya kalau dia marah itu dua langsung baku pisah. Kayaknya saya bilang ke saudara bayangkan. Pernikahan kemudian bercerai justru di hari tua. Kayak apanya tidak baca dari dulu. Nanti so tua. Ini kan aneh. Saya baca survei di mana kota itu. Justru ini model sekarang. Perceraian di hari tua. Setelah 30 tahun menikah, dorang semua bacere. Jadi so pasti udah lihat. Lu lagi. Dia bilang toh, ampael kata. Ampael. Apa tuh ampael? Lu lagi. Ngana terus. Bagus ganti dulu. Saya dengar siapa yang bilang, duh mama napa? Raisa kata, ya terkenal paling cantik se-Indonesia. Oh, kok DP suami so pikir dia orang lain. Apa Raisa kurang cantik? Ya enggak itu. Ini so gila teman. Itu yang terjadi. Ini yang terjadi saudara. Ini penyakit akhir zaman. Dengar baik. Yesus tadi so bilang tuh ayat 20. Kalau kamu tidak lebih benar dari ahli Taurat, apa? Ini boleh masuk kerajaan sorga. Yang bilang Yesus bagaimana kalau orang mau lebih betul dari dia? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kok DP penjelasan setelah ayat 20. Jangan membunuh. Jangan berzina. Ternyata berzina menurut Yesus nggak usah dalam perbuatan langsung. Cuma di mata so berzina. Bagaimana? Tuh, kalau sekarang, cuma begitu. Bagaimana ini? Kok yakin masuk surga? Bagaimana? Ini kan Alkitab yang bilang. Sekali lagi ini kan bukan saya. Ya saudara. Nanti pulang di rumah kok saudara baca ulang ya. Baca ulang ya. Tumpang tangan di kepalamu. Berdoa, Tuhan tolong Pak kita.
Supaya kita lebih benar dari sikap benar yang dianggap benar oleh ahli Taurat. Bukan nanti saudara yang tidak pernah membunuh, yang tidak ada orang mati di tanganmu. Kau benci saja, apalagi benci, tahu-tahu benci, DP salah berarti dia yang benci. Bagaimana lah ini? Tuh banyak sekali orang. Setelah dengar cerita, waduh DP salah kok teh. DP salah berarti dia yang benci. Gimana ini dia? Kasih yang hamba Tuhan tuh. Kalau dia mau menyampaikan kebenaran itu persoalannya. Apa? Kalau kebenaran diberitahu dengan jelas seperti ini, orang justru akan benci. Bukan benci Alkitab, dia benci itu pengkhotbah. Padahal pengkhotbah, mari kita baca surat Rona pasal 5 ayat 20. Bukan itu Matius yang tulis, orang cuma baca. Mana? Yang dibenci siapa? Kita tidak benci Pak Yesus. Loh, siapa kau mau benci Pak Yesus? Loh, ini Yesus berkata-kata kau yang benci Pak Yesus. Rona yang kutip, baca. Jangan benci Pak kita. Mana lagi? Saya kan cuma membaca, Yesus sudah bilang. Tuh. Saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan bilang. Yesaya bilang Pak Hizkia. Coba. Tuh, itu kan seulang-ulang. Apa? Yesaya bilang Pak Hizkia, siapkan dirimu, sampaikan pesan kepada keluargamu, Anda semua mati. Coba, pendeta bagaimana ini? Coba kalau ada panggil Pak dia, udah pas suruh berdoa, datang kamari kok dia bilang apa? Sudah tante, Anda semua mati ya, siap-siap Jo, menimpang Jo. Kalau masih ada tuh surat wasiatmu tulis Jo dari engkau semua mati. Ini pendeta ini jangan berani panggil Pak dia. Itu Yesaya datang pas apa? Hizkia itu raja loh saudara. Yesaya yang tidak peduli. Apa? Dia datang, dia membawa firman Tuhan. Ini bukan cuma menyakitkan hati. Dia bilang semua mati dia no. Coba saudara. Beginilah firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir. Coba. Bukan cuma beberapa pesan, pesan terakhir kepada sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini Nabi Allah. Nah ini saudara semua bilang, dia pasti bukan gembala. Bagaimana? Ini hamba Tuhan. Jangan selalu berpikir ya, kalau hamba Tuhan itu dia mesti lombo-lombosos. Tuh, dia pesan menghibur. Kalau saudara mengasihi Tuhan, hidup benar ini menghibur. Itu harusnya. Kalau firman Tuhan tidak lagi menghiburmu, bagaimana? Kamu sebenarnya bukan lagi pengikut Yesus. Kalau kamu pengikut Yesus, mau firman Tuhan mau mengguntur apa itu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah diperingatkan. Itu. Nah, sudah, kan ini. Saya kadang-kadang sudah baca ini, Tuhan bayangkan akan Tuhan. Ya, abis dia bilang semua mati ngana sunya nak mau baik. Bukan besok tahun depan bukan. Belum sampai di luar istana, Tuhan sudah bilang balik ya saya. Kau bilang pada dia iyo, ngana semua baik. Kalau saudara gimana? Ses ini nabi palsu ya. Tadi dia bilang begitu. Sekarang siapa kau soleh? Kan bukan kita yang bilang. Sampai kali jangan merasa Tuhan ya. Saya ingat sudah waktu baca kembali ini cerita ini. Sebenarnya yang di hati terima kasih Tuhan. Ternyata kita ada contoh Alkitab. Yang kali kan sampai orang sampai sotako mau bilang firman Tuhan. Kayak apa? Bagaimana kalau Tuhan berubah? Abis Yunus bilang apa? Ngoni Tuhan akan hukum. Itu kan tuh Yunus marah sekali. Yunus ini mau pergi di Niniwe. Kayak apa? Dia kata so tahu Tuhan kata nanti abis itu Tuhan setelah doang so bertobat Tuhan so ampuni. Abis kita bilang ngoni mau dihukum, abis itu Tuhan ampuni. Itu tuh Yunus ini mau. So itu Yunus siapa makang? Ikan paus makang. Gitu saudara tuh. Jadi kasih yang berdoa Kang Pastor. Jadi kalau itu firman Tuhan sampaikan Jo. Tuh.
Mau bagaimana kek DP konsekuensi nanti akibatnya seperti apa ya sudahlah, itu kan Tuhan berurusan bukan kita. Saya cuma menyampaikan itu firman Tuhan, salah-salah. Itu tuh firman Tuhan. Itu, tuh. Saudara mau apa? Ya. Datang kemari di gereja. Tuh, saya bilang ke saudara, ini ibadah, ini DP nama, orang resepsi dengan Tuhan. Makang-makang dengan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak pernah melihat kebenaran sebagai makanan rohanimu, saya makang-makang kata. Itu lo makang-makang. Yang bilang Yesus, oh gimana toh? Firmannya itu makananmu. Kalau saudara lapar, datang kan for makan berarti. Maka kalau saudara datangnya tidak lapar, ya itu tuh susah. Harusnya saudara waktu mau datang, jangan cuma Tuhan lindungi kami di perjalanan. Bukan, Tuhan buat kami lapar akan Engkau. Begitu, jadi sementara selama ada suah-suah, buka engkau pe mulu, kong makang. Kenapa kamu tidak bisa seperti itu? Karena tidak pernah ada rasa lapar. Waktu kamu tidak lagi lapar dan haus akan kamu tidak bahagia. Siapa yang bahagia? Yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuh, nah saudara datang kemari, kalau lapar datang kemari mau apa? Mau makan. Itu tuh DP. Orang kalau singgah di restoran, mau beli makanan, dia mau apa? Mau makan. Saudara datang di restoran dia, Kong mau makan apa Om? Kita cuma ada duduk di sini, gimana tanya saya mau makan? Om jangan duduk di sini. Tuh, kalau nyandak mau makan Om ya, ini restoran ini bukan tanpa duduk, tuh. Bukan tanpa duduk-duduk, ini tanpa makan. Kalau Om nih mau makan, Om keluar dari sini, tuh. Sana duduk-duduk sana di trotoar. Jangan duduk-duduk di rumah makan, enggak begitu. Saudara datang di sini, mau apa? Harusnya taruh dalam hati, mau makan. So itu pastikan kamu datang dengan lapar. Pikir-pikir lapar, mau makan nasi dia. Bukan itu. Jadi kita datang di ibadat, orang mau makan firman Tuhan. Jadi waktu kita bilang apa? Orang makan ayam lalapan. Ayam lalapan apa semua? Ayam. Apa lagi di petamang di situ? Kol. Lain kali ada yang taruh di situ ada tempe, tahu, apa lagi? Rica, kangkong. Blakama. Blakama tuh. Bukan kemangi, belakang. Kong siapa mau makan ayam lalapan cuma belakama semua. Kan ternyata kan apa? Ayam lalapan kan ada belakama, ada kol, ada tempe tahu kong. Dorang kasih lebe tu tempe, toh. Mana DP ayam? Bilang kata ayam lalapan. DP ayam yang enggak ada. Dong kasih lebe tu. Ayam dia cuma taruh tulang di situ, tulang ayam. Toh, kong di situ tempe 10, tahu 20. Kong dia nama ayam lalapan. Ini ayam lalapan ke apa? Nasi satu tanpa nasi. Nasi ayam lalapan. Kok mana DP ayam? Kenapa yang DP tulang? Atau saudara mau dengar firman Tuhan atau mau dengar apa? Bagaimana orang ekonomi dipulihkan? Nah ini, itu DP tambahan. Nah itu tuh, tambahan itu apa? Belakama. Itu no. Nah, saudara, DP makanan apa? Ayam lalapan. Tuh, ini tuh firman Tuhan diberitahu, ini tuh ayam lalapan. Jangan minta DP apa? Dia suka DP kerupuk. Tuh, kerupuk satu stoples. Mas DP ayamnya ndak ada. Kok engkau pulang dengan bahagia karena aduh bayangkan tuh ayam lalapan tadi banyak sekali DP kerupuk. Kok DP ayam dari apa? Nyanda ada ayam. Orang kayak perlu itu. Orang yang penting kok DP belakama, DP kangkong. Gimana? Pasti ini mesti raba. So panas pasti dia ini. So setengah gila. DP nama ayam lalapan. Tuh. Jadi DP menu utama apa? DP ayam. Bagaimana le? Malah dia tuntut mana DP tempe. Tuh. Tempe kasih banyak, ayam dah usah. Loh, berarti ngananya enggak mau makan ayam lalapan. Makan tempe goreng. Itu kan? Nah ini kan tuh firman Tuhan. Ini tuh gereja masa kini.
Orang datang di gereja, mau apa? Mau dengar firman Tuhan tentang apa? Bagaimana dia hidup berlimpah-limpah. So bilang Akang itu tambahan. Cari Tuhan, maka DP tambahan itu Tuhan kasih. Tapi yang penting di situ adalah Tuhannya, bukan DP tambahan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuh, yang lain tambahan kasih yang. Tuh, dicukupkan uangmu. Tuh. Orang lain 1 juta satu hari. Kenapa kok kita ya 10.000 nyak sampai? Cuma 8.000. Orang lain tuh kan kasih genap juga 10.000 kurang dari 2.000. Tuhan tahu saudara tuh. Nanti kalau kasih 10.000, 8.000 dia beli makanan, 2.000 beli rokok. Banyak kasih tuh. Pengen mana lagi? Tuhan kan tahu apa yang akan terjadi dalam dirimu. Tuh. Sampai kali saudara mau bilang sampai jengkel kali. Kalau mau lihat ini orang maunya apa? Ini kan firman Tuhan. Loh ini tuh mesti dengar. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuh, soal makan minum Tuhan bilang, Bapa di sorga tahu engkau perlu makan. Tahu, nanti dia kasih. Itu. Tuh. Cari dulu ini. Tuh. Maka yang lain akan ditambahkan. Jangan cari itu DP tambahan, DP belakama. Engkau ini mau makan belakama atau mau makan ayang? Waktu saudara dapat tuh ayam lalapan yang enak, nyak perlu tuh belakama. Nyak perlu, iya toh? Pernah enggak saudara? Memang kok, tambah satu leh. Pesan ulang. Kenapa? Enak sekali nih ayam. Jago udah bikin tuh lalapan. Tuh. Itu belakang dang. Tuh katimun dang. Aku nih memang nganaju. Kita makan jadi pe ayam. Tuh. Waktu orang sungguh-sungguh menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia tambahkan nganaju. Orang cukup kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang cukup dapat Yesus. Tuh. Mau mati sekarang, mau mati tempo apa? Aku tidak peduli. Yesus datanglah. Sungguhkah kau orang Kristen? Sungguhkah kau pengikut Yesus? Sungguhkah kebenaranmu melebihi kebenaran ahli Taurat? Atau semua yang Yesus bilang saudara? Itu kok keterlaluan. Coba kok saudara. Semua yang Yesus bilangnya tidak ada yang keterlaluan. Itu tepat untuk kita. Kalau Anda mau baking, kamu ditolak dari pintu surga. Ini boleh masuk. Betul baca itu. Tuhan kasih yang tolong 4 orang. Menang enteng nih minta ampun Pak Tuhan. Tuh. Sekali lagi apa? Kalau orang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, mau jadi pengikut Yesus, sungguh-sungguh itu apa? Serius. Serius. Ibadah serius. Menyanyi serius. Dengan firman Tuhan serius. Begitu tuh orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kalau nyanda sebenarnya pada pandangan Allah orang ini orang mati, semua orang mati. Cuma siapa yang hidup? Yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuh. Jangan datang cuma supaya kita kok usaha maju. Maju ke mana? Maju ke neraka atau maju ke mana? Taruh di dalam hati saudara. Apa? Kalau saudara baca dengan lengkap Matius 5, Matius 6 ini akan temukan di sana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. So itu jadikan Yesus hartamu. Maka di mana Yesus? Apa Yesus mau di situ orang Facebook ada jadi begitu. Itu kemauan Yesus. Oh, aku mau seperti itu. Kenapa? Di mana hartamu? Di situ hatimu. Yang bilang Yesus. So itu dia bilang apa? Aku hartamu. Firman Allah itu hartamu. So itu apa? Dia bilang, maka simpanlah hartamu di sana. Supaya engkau hati di sorga. Hati di mana? Di ATM. Susah. Orang hati di HP. Susah orang ini mau hidup kalau model begini nih.
hatimu sungguh-sungguh terpaut, terikat pada Tuhan. Dia hartamu. Jangan biarkan aku berubah, Tuhan. Tolong aku terikat padamu selamanya. Haleluya. Kalau mau cari kebenaran, kebenaran yang sungguh. Kebenaran yang sejati, jangan setengah benar. Ya, semua kalau Alkitab ini kalau sampai setengah benar itu sesat. Ulang. Kalau kebenaran yang sungguh, kalau dia sampai setengah benar itu sesat. Saudara jangan dengar. Dia kok garap. Jadi biar nyandak betul, saudara dengar. Anggap itu kebenaran. Sekali lagi ya. Ulang. Kalau dia sampai setengah benar, itu sesat. Itu sesat. Dan sesatnya tidak ada tanpa di sana. Taruh di hati ya Tuhan. Aku mau serius percaya kepadamu. Mari kita berdiri.